Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Melalui kitab Nabi Yeremia, Tuhan hendak menepati janjinya untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran sehingga umatnya mengalami damai sejahtera. Dan melalui Injil Lukas, janji itu terrealisasi di dalam diri Yesus. Bahkan pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dalam kekuasaan dan kemuliaan. Dan kita semua diajak untuk mengangkat kepala dan memandang Dia. Dari pewartaan ini apa yang bisa kita maknai? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa poin kecil berikut. Yang pertama, hidup dalam penantian. Advent identik dengan menanti. Kita sedang menantikan Yesus yang sudah datang pada Natal dan akan datang lagi pada akhir zaman. Dia tidak hanya menyelamatkan jiwa saat kita mati, tetapi juga badan dan jiwa ketika akhir zaman terjadi. Inilah rahasia indah yang dibuka pada Advent pertama tahun ini. Dengan menantikan akhir zaman, berarti manusia itu pada dasarnya adalah abadi. Mengapa abadi? Sebab pada waktu mati, badan akan pergi ke kubur, jiwa tetap hidup. Kemudian jiwa langsung diadili untuk masuk ke ruang tunggu. Mau nunggu di surga, atau nunggu di neraka, atau nunggu di api penyucian. Saya berharap Anda adalah orang-orang yang akan menunggu di surga. Itu harapannya. Tapi faktanya nanti kita lihat. Nah, di sana jiwa menanti akhir zaman tiba. Maka hari ini pada Advent pertama kita mendapatkan pewartaan tentang akhir zaman. Dengan pewartaan itu sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa kita ini sangat berharga. Sebab kita akan melalui dua fase kehidupan lagi. Fase pertama kematian, berpisahnya jiwa dan badan kita. Jiwa langsung diadili untuk masuk dalam ruang tunggu tadi. Kemudian badan masuk dalam kubur. Tetapi yang menarik adalah pada waktu akhir zaman kebangkitan badan terjadi. Itu berarti badan dan jiwa kita sama-sama berharga dan abadi. Tetapi pertanyaannya enggak boleh begini. Romo, sekarang ini kan saya jelek dengan wajah saya. Nanti kalau akhir zaman badan yang timbul lagi itu jadi seperti apa? Saya meyakini semua itu dalam keadaan yang sempurna. Jadi kalau sekarang hidungnya tinggal separuh, tenang. Nanti pada akhir zaman itu penuh, sempurna semuanya. Kalau dalam situasi sekarang kita ini kurang sempurna, ingat. Masuk kubur berarti masuk dalam kesempurnaan awali. Dan pada akhir zaman akan bersatu kembali untuk mengalami kemuliaan. Inilah yang diwartakan Tuhan pada Advent ini. Maka dengan demikian kita semua diajak untuk menghargai bahwa jiwa dan badan kita ini sungguh sangat berharga. Kemudian yang kedua, menanti dengan berjaga-jaga. Yesus menasihatkan agar kita menanti dengan berjaga-jaga seraya berdoa. Berjaga-jaga jangan dipandang seperti satpam. Artinya melek sepanjang malam. Bukan begitu. Berjaga-jaga bukan berarti juga siap menghadapi bahaya. Ini akan ada pencuri yang datang. Tidak semacam itu. Dalam konteks menanti berjaga-jaga
dalam konteks Advent ini. Berjaga-jaga seraya berdoa dalam Advent itu berarti hidup selalu dalam keadaan melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kemudian kita mendapatkan berita penting dari Rasul Paulus pada pagi ini. Tugas apa yang sebenarnya harus kita laksanakan itu? Paulus pada pagi ini menasihatkan dua tugasnya. Yang pertama, supaya kita bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang kepada yang lain. Bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Oleh karena itu ketika kita hari ini masih sungguh susah untuk mengasihi, ditambah lagi. Besok ditambah lagi. Kalau sekarang ini mengasihi cuma sedikit, makin besar dan makin besar. Bertambah-tambah dalam kasih kepada yang lain. Terus ditambahkan dan bukan dihentikan. Nasihatnya yang kedua adalah tugas itu berarti supaya tidak bercacat dan kudus. Itu yang kedua menurut Paulus. Sehingga kemudian di hadapan Allah dan Bapa, bahkan di hadapan Yesus Kristus yang datang kelak, itu kita dalam keadaan kudus. Sehingga dengan demikian orang yang melaksanakan tugas hidupnya dengan menambah kasih supaya menjadi kudus, sebenarnya dua hal ini saling berkaitan. Untuk bisa kudus, salah satu kriterianya adalah kasih. Kalau orang itu susah mengasihi, sebegitu tampaknya doa apapun itu ya, itu tetap enggak kudus. Itu maksudnya gitu. Kalau orang itu sungguh kudus, maka kemudian ia kasihnya akan tampak. Kriterianya sebenarnya sangat jelas ya. Itu hanya bisa diukur dalam kasih itu. Manakala kasih itu semakin berlimpah pada diri seseorang, dia pada hakikatnya menuju pada yang kudus. Tetapi ketika kebencian itu semakin kuat dalam hati seseorang, itu berarti tidak pernah kudus meskipun rajin terus ke gereja. Itu bedanya. Oleh karena itu pada kesempatan pada hari ini, tugas yang mesti kita laksanakan seturut nasihat Paulus adalah bertambah dalam kasih, dan itu menyebabkan seseorang menjadi kudus. Dan ketika kudus itu terjadi, maka orang akan bertahan ketika Putra Manusia datang di dalam kemuliaan. Kemudian yang ketiga, syarat penting untuk berjaga-jaga. Teresia dari Kalkuta berkata demikian. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi sukses, melainkan untuk menjadi setia. Kesetiaan memang menuntut kesabaran. Namun kita ini seringkali orang yang sukar untuk bersabar. Lebih-lebih ketika kita menginginkan perubahan, kita amat sukar bersabar. Kita ingin berhasil dan menginginkan yang kita inginkan itu sekarang juga terjadi. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa pertumbuhan adalah sebuah proses seumur hidup tiada henti. Sangat sulit rasanya bagi kita untuk memeriksa hidup secara terus-menerus. Kita seringkali pengen agar pengakuan dosa misalnya sekali seumur hidup selesai sudah. Enggak bolak-balik datang ke pengakuan. Atau kalau bisa terjadi kita ini minum pil obat damai satu kali itu sudah selesai lah. Hidup itu langsung damai begitu. Kita tidak sabar untuk konteks ini. Tetapi jika kita sebenarnya sabar dan kriterianya menjadi setia tadi, suatu reaksi perubahan di dunia ini akan terjadi. Bahkan manakala usaha-usaha kita ini mungkin bertujuan untuk diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan Allah. Tetapi sebenarnya secara otomatis itu mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu hari ini kita diundang untuk menyentuh hasrat-hasrat sepanjang hidup.
merayakan pengharapan-pengharapan yang kita miliki, dan hidup dalam janji Allah melalui hati kita yang terus menanti. Kita setia pada janji Allah sebab kita yakin ketika Allah datang di dalam kemuliaan dan kekuasaan itu, Ia datang untuk menyelamatkan kita yang telah setia di dalam hidup kita dalam melaksanakan tugas, yaitu setia dalam menambah-nambah kasih dan menjadi kudus. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadi persiapan penting bagi kita semua yang pasti akan mengalami kematian dan juga pasti akan mengalami akhir zaman. Tuhan memberkati.